3, 2, 1. Close the door. Halo guys, selamat pagi. Gimana kabarnya? Halo Gif, alhamdulillah baik. Halo, Gif. selamat pagi. Selamat pagi, selamat Baik, pagi. baik. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Oke Gif. Mau ngobrol apa sih Gif emang Gif? Nah, sebelum ngobrol-ngobrol mungkin lu bisa kenalin dulu diri kalian kali ya, masing-masing. Coba mulai dari yang paling kanan gue ini, siapa namanya? Halo, kenalin nama gue Fitro. Meme mungkin nih boleh sekalian. Iya nih. Ya, 125. Ya, Juan. Oke, kenalin nama gue Najwan dengan NIM 302. Nama gue Govi Darajan Ramadan dengan NIM 296. Nama gua Muhammad Lutfi dengan NIM 175. Oke, kalau gue sendiri mungkin gue Giva Satria, NIM-nya 309. Oke. Nah, kalau tadi kita udah nanyain nama NIM kalian. Kabar kalian gimana nih? Kabarnya bagus kah? Alhamdulillah, hari baik. ini atau minggu ini atau lagi pusing kah karena lagi banyak banget tugas atau gimana? Baik banget, tapi otak hancur nih di tempat tugas kan soal dikit lagi kan mau UAS. Jadi otomatis tugas numpuk juga nih bang. Bener banget, setuju banget. Kalau lu gimana Ju? Akhir-akhir ini sih kemarin capek, terus agak pusing juga ya. Karena tugas kemarin kan habis nikahan juga tuh capek banget tuh nikahan. Bener-bener nguras tenaga banget Gif. KLB ya? Iya. Lu gimana Fitro? Ya, kayaknya kepala gue udah mau pecah deh bentar lagi. Karena tugasnya numpuk di satu saat yang sama semua ya? Iya semuanya sama kita kan. Mana Lutfi? Iya sama kayak kalian semua ya. Otak gua hancur anjir. Hancur? Gara-gara itu dikeroyok artikel banyak banget. Dikeroyok artikel. Tapi kalau tugas yang paling berat apa? Kayaknya kalau gue kemarin deh. Tugas yang paling berat nih. Enggak sih kalau menurut gua MPK ya. Oh iya, betul, MPK juga. Ketika berat. Soskom sih gue Soskom bikin itu apa namanya artikel Nah itu harus tembus ini lagi Kompasiana. harus dipublish. Waduh itu capek banget. Kalau lu gimana tuh? Tugas yang paling berat. Semuanya berat sih Gip. Gak ada yang ringan Gip. Semuanya berat menurut gue Gip. Psikologi komunikasi yang kayak gini sekarang berat kan? Bikin podcast. Berat dik. Kalian kan ngobrol dong. Iya sorry guys, saya udah jadi dari kemarin nih podcast. Tapi kira-kira siapa? Ya wes gak apa. Tapi nih ya, gue pengen intermezzo sedikit. Mungkin kabar kita di sini walaupun banyak masalah, banyak tugas segala macam, tapi masih bisa tidur tenang, masih bisa makan enak, masih bisa jalan-jalan sama teman. Jadi lu pada tahu gak sih kalau di belahan dunia lain tuh di timur, di belahan dunia timur itu ada negara yang sekarang tuh lagi diinvasi dan ya hidupnya sangat kurang menyenangkan lah. Lu udah pernah dengar sering kabar-kabarnya kah di sosial media segala macam? Iya ada sih di berita-berita di wilayah belahan dunia lain di negara timur, daerah timur kan. Apa tuh? Itu Israel sama Palestina kan sekarang betul lagi banget. gila-gilanya itu mereka perang. Sampai bahkan anak-anak pun jadi korban. Iya sih, sedih banget ya. Makanya Kalau gimana yang lain? Apakah udah sering ngikutin kabarnya kah atau cuman kayak kalau sekedar lewat aja atau gimana? Kalau Sendiri sih sangat ngikutin ya, karena gue juga nge-follow beberapa akun yang membahas tentang ini. Jadi kayak setiap hari gue baca beritanya, terus sering nge-share juga kebetulan. Jadi sangat-sangat ngikutin. Oke. Kalau Lutfi? kalau gua sih ya sama sih ya. Kalau ngeliat berita-berita gitu suka ada berseliweran Palestina Israel, sama beberapa teman gue juga sering banget gitu story-storynya tentang Palestine gitu. Gue tahu berita ini sebenarnya udah lama, udah dari gue SD. Gue udah cukup lama ngikutin ini, tapi semenjak karena naik lagi nih, semenjak video yang Israel ditembak-tembak sama Palestina, jadi Keinget lagi, oh iya ternyata Palestina masih dijajah ya. Dari sekian lamanya itu ya. Padahal udah dari zaman SD gitu ya. Nah, kalau menurut lu kenapa sih si Israel itu sama Palestina sampai sekarang masih konflik dan kira-kira mulainya kenapa ya? Gue juga bingung kan, pengen nanya nih ke kalian. Kalau dari pandangan kalian gimana? Kenapa sih Israel ini udah bisa mulai konflik duluan gitu sama Palestina? Kalau menurut gue ya dari beberapa berita yang gue baca itu sebenarnya
awal mula konflik Palestina sama Israel itu dimulai dari Perang Dunia ke-1 atau kedua gitu ya. Dimana pas itu wilayah Palestina itu kan awalnya bekas penjajahan Inggris. Tapi setelah dikuasai Inggris ini, rakyat-rakyat Yahudi itu pengen memiliki tempatnya sendiri kan, karena di agama dia kan di dalam agamanya dia dikasih sama Tuhan dia suatu wilayah gitu ya, dan itu ada di tempat Palestina. Nah akhirnya si Yahudi ini minta ke Inggris untuk mendapatkan wilayah Palestina itu, dan akhirnya Inggris itu ngasih ke Yahudi itu dan berdirilah negara Israel. Tapi awalnya itu warga Palestina itu tidak mau itu loh, tidak menerima. Akhirnya ada konflik tapi berhasil diselesaikan sama Inggris. Tapi waktu itu juga sempat tahun 1947 atau 8 itu ya, dia sempat dilerai sama PBB untuk dibagi 2 wilayah. Tapi tetap aja masih bentrok dan malahan membuat perangnya lebih besar. Muncullah beberapa kayak ekstremis kayak Hamas, terus ada kelompok-kelompok kayak Fatah gitu untuk menyerang basis-basis Israel yang ada di Palestina. Gitu yang gue tahu sih. Berarti emang sebenarnya si perang ini udah terjadi dari dulu banget. Iya, dari awal Perang Dunia lah. Dari awal Perang Dunia dan sampai sekarang masih belum selesai. Masih Belum selesai. Iya. Oke, itu lumayan menarik sih si knowledge yang tadi barusan lo kasih tahu. Nah, kalau dari Fitra, gimana mungkin kalau dari pandangan lo? Sebenarnya kalau dikaitin sama ego dan super egonya, nah id-nya ini di sini kan Israel sebenarnya sebagai pendatang ya, mereka nggak punya wilayah, tapi mereka tuh pengen punya wilayah sendiri gitu loh untuk sebangsa Yahudi ini. Nah, super egonya mereka tuh pengen mengambil wilayah Palestina yang merupakan jantung hati dunia Arab. Nah, terus egonya di sini tuh, ego mereka tuh yang bertindak untuk memilih untuk mengikuti id atau super ego yang ada. Tapi mereka tuh lebih memilih untuk mengikuti super ego dan melakukan genosida di Palestina dan merebut wilayah mereka gitu loh. Oke, jadi kalau misalkan dijelasin secara simpel si Israel ini udah dikasih lahan, dia udah dikasih tempat, tapi dia malah pengen yang lebih gitu ya. Iya. Padahal udah dikasih seporsinya, tapi pengen yang lebih. Melunjak ya? Israel melunjak katanya. Kasih hati minta jantung. Berarti ya emang perangnya udah dari dulu, terus Israel juga melunjak. Ya, bahkan setahu gue tuh perangnya dari kita Indonesia Merdeka dengan dekat Indonesia Merdeka. Kan Indonesia Merdeka kan 1945. Kalau nggak salah tuh 1946 apa? Dia baru konflik. Itu Makanya- baru mulai konflik. awalnya ya. Ya awalnya. Jadi gesekannya semakin panas baru dah tuh Meledak meledak Meledak. Nah, sampai sekarang. gue pengen lanjut lagi. Sekarang kan lagi panas-panas sih tentang si Israel dan Palestina ini ya. Jadi gue ngeliat banyak tuh di sosial media atau di TikTok atau di Instagram dimanapun itulah, orang-orang yang mendukung Israel tuh seakan-akan playing victim. Mereka tuh yang tersakiti banget, mereka yang sangat bombardir, mereka yang rakyat-rakyatnya diculik-culikin dan lain-lain lah. Jadi gue ngeliatnya seakan-akan mereka tuh playing victim, kalau mereka tuh seseorang yang seakan-akan mereka yang paling tersakiti. Nah itu menurut lo kenapa si warga Israel nih bikin skenario ini gitu, bikin skenario yang nunjukin kalau si warga Israel ada warga yang paling tersakiti gitu? Kenapa menurut lo? Ya kalau menurut gue mereka tuh playing victim supaya membuat dunia mewajarkan apa yang mereka lakukan gitu. Oke. Kayak mereka merasa mereka udah diserang balik gitu sama Hamas. Jadi mereka juga merasa bukan Palestina doang yang diserang, Israel juga diserang. Mencari belas kasihan sama masyarakat sosial media sih, lebih tepatnya kayak gitu dia. Terus apalagi gue Menurut gue ya, kan sekarang zaman udah maju nih, udah modern. Betul. Kan jadi gampang aja gitu mengelabui orang. nah bener. Apalagi lewat sosial media. Nah, ya setahu gue tuh video yang kemarin kan dia seakan-akan paling merasa tersakiti nih si Israel. Padahal mereka saling nyakitin juga. Iya, Tapi sama-sama sebenarnya- menyakiti. Tapi sebenarnya yang salah si Israel lah. Agak mata-mata gitu ngomong. Santai. Jadi Israel tuh
manfaatin sosial media menurut gue ya, biar dia merasa dikasihani oleh Warga di sosial media. warga-warga sosial Iya, media, benar. warga sosial Tapi lain. menurut lu sukses gak? Sukses. Ada sebagian yang sukses. Sebagian Heeh. sukses. Karena waktu di Instagram mungkin ya, yang kalau ngepost tentang Palestina atau bendera Palestina itu kadang kepian langsung. Oh iya. Iya, makanya sekarang tuh ikonnya diganti jadi semangka. Oh iya tuh gue pernah lihat. Makanya tulisan Israel ya I-nya 1, terus A-nya 4, terus baru L. Itu kalau nulis Israel kayak gitu. Kalau Israel gitu. Nah, sama ini baru-baru kemarin itu yang di Bitung, tahu gak? Apa tuh? Apa tuh? Yang di Bitung yang itu yang pendukung Israel, orang Sulawesi Utara apa kalau nggak salah. Kenapa Itu ya? ada konflik warga sekitar Bitung, konflik dengan warganya karena masalah Israel versus Palestina. Saya nggak tahu lagi deh tuh kenapa bisa begitu. Jadi ada satu orang yang pro Israel lah ya. Ya, Terus dia dimusuhin gara-gara dia pro Israel. ya di Bitung. Kalau nggak salah videonya itu orang Bitung ngibarin bendera Israel. Terus mungkin karena ada yang pendukung Palestina juga yang arogan langsung dihajar-hajar kali, makanya bisa jadi Jadi konflik. bisa jadi konflik gitu. Berarti dari konflik si Israel Palestina ini bisa ngerembet kemana-mana ya? Ya betul. Bisa sampai ke Indonesia. Yes. Nah tadi kan siapa ya Najwa sempat mention ya si Palestina ini punya semacam simbol mereka tuh semangka. Iya, Nah lu semangka. kan ngikutin banget Fitro. Lu tahu gak sih kenapa si Palestina ini sebenarnya disambungin sama semangka gitu? Kenapa alasannya semangka? Itu tuh karena bendera Palestina kan warnanya merah, hijau, putih, hitam. Ya. Nah, semangka tuh warnanya gitu juga gitu loh. Oke, berarti gara-gara semangka punya warna yang sama kayak Iya, bendera betul. Palestina, makanya dipilih semangka lah jadi simbol si Palestina ini. Oke. Lu masih ada menyalurkan pendapat lain tentang si kenapa Israel ini playing victim? Enggak, Cukup sih. cukup. Cukup. Nah, kalau gue ngeliatnya ya mungkin di Israel dan Palestina ini dulu mungkin kita nganggepnya dua perang ini adalah perang agama antara Islam dan Yahudi dan lain-lain lah ya. Tapi makin kesini makin kayak mau lu sangat religius atau lu sangat tidak religius, ini emang udah dihentikan gitu dari sisi kemanusiaan aja gitu. Benar, Ya, benar. apa lu tega ngeliat anak kecil Iya. terus mukanya berdarah muat, terus mereka nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa sekolah dengan layak. Jadi emang ya kita nggak harus beragama gitu menurut gua. Bukan nggak harus beragama ya. Nggak harus beragama dan nggak harus yang benar-benar taat religius kalau mau mentolerir si perang ini. Jadi nggak harus dilihat dari sisi agamis, jadi dari sisi kemanusiaan pun perang ini udah nggak make sense gitu di zaman secanggih sekarang, zaman semaju sekarang masih ada orang yang susah untuk makan dan bertahan hidup. Lu mau ke sana nggak? Palestina berangkat. Mau saya? Berangkat. Bercanda. Temuan ramen lagi. Oke, Kan gua ini beragama Islam ya. betul, Di Islam juga mengajarkan perdamaian lah. betul. Benar. Yalah bener tadi kata Giva, orang udah zaman canggih ini masa masih mau perang. Ya wes lah, kalau begitu mungkin di podcast kali ini kita selesaikan aja. Sorry Gip, atau sebelumnya ya? mungkin sebagai bantuan nih, karena mungkin bantuan terkuat adalah doa. Betul, Mungkin mendoakan betul. warga-warga. Mungkin kita ngajakin teman-teman yang nonton sama teman-teman yang di sini untuk mendoakan Palestina, semoga konflik mereka cepat selesai dan semuanya segera membaik lah ya. Amin. Berdoa, amin. Oke, untuk podcast kita selesaikan kali ini. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup sih Gip. Oke. Cukup semua. cukup. Udah cukup pusing, habis ini nugas lagi. Tugas. Bye bye guys. Dadah. 3, 2, 1. Close the door.